Namanya kenal baru 1 bulan, aku juga nggak bisa menilai dia secara satu persatu dengan detail. Sama juga nggak nyangka banget sih dia harus kena masalah kayak gini ya. Sabtu Minggu kita masih ketemu. Ya, Sabtu dia telepon saya untuk datang ke apartemennya. Ya, karena kita udah 2 hari nggak ketemu kan. Akhirnya aku lupa waktu, baru pulangnya hari Minggu jam 9 pagi. Aku pulang karena memang harus ada yang dikerjakan di rumah. Ya, pokoknya dari jam setengah 3 masih berkabar. Jam 4 terakhir komunikasi kita. Sampai jam 10 aku telepon, tidak diangkat. Sampai akhirnya jam 7 pagi di hari Senin aku bangun, handphonenya mati. Terus aku tinggal ke kamar mandi untuk mandi segala macam karena mau berangkat kerja. Baru pegang handphone lagi di jam 8 pagi baru ada muncul berita itu. Bang, berarti statusnya pacar ya bang? Iya, memang aku selama ini tidak pernah mau umbar sih hubungan aku sama dia. Kita sepakat, kita berdua satu suara ya. Jangan ngomong kemanapun, yang penting kita jalanin aja secara benar dan serius gitu loh. Kita nggak perlu kan harus pamer kemesraan juga di depan publik. Takutnya kita nanti nggak berjodoh, malah saling menyakiti nanti jatuhnya kan. Gitu. Udah berapa lama kak Baru, pacarannya? baru sih. Tanggal 6 Juni itu saya ya udah mulai ada hubungan lebih dari teman. Oke. Gosip beredar tanggal 11 Juni. Oh. Nah, tanggal 11 Juni itu sebenarnya sudah ada hubungan lebih dari teman, cuman aku nutupin aja dari segi sosial media, dari segi liputan, ya aku selalu bilang cuman teman gitu. Apa yang membuat tertarik sama Hana awal perkenalan seperti apa sih bang dulu prosesnya? Ya awal kenal dia tuh tahun 2018, karena aku ngerasa di tahun itu aku terlalu banyak masalah, aku nggak mau bawa-bawa dia masuk ke dalam kehidupanku yang sangat rumit. Akhirnya di tahun 2020 aku coba untuk say hi dan dia merespon itu dengan baik ya. Baru di situ aku mulai tahu karakter dia di tahun 2020. Ya lucu ya, orangnya suka bercanda dan usil. Ya aku jalanin sama dia kayak bukan pasangan yang terkoordinir dengan baik gitu. Maksudnya kita jalanin kayak close friend aja gitu. Saling usil, saling ngecengin. Dan apa ya, ibunya juga udah menitipkan ke aku untuk jaga Hana jangan sampai bikin dia nangis. Dan itu yang membuat aku percaya diri untuk menjalani hubungan yang lebih langgeng lagi kan. Tapi dengan adanya masalah ini aku juga serba bingung. Bang, dengan adanya kasus ini, emang Hana tipe yang seperti itu atau kaget atau ini kayak jebakan atau seperti apa sih bang? Prediksi abang sendiri? Kalau untuk karakter dia yang mengharuskan melakukan pelanggaran itu aku malah nggak tahu ya. Aku ngeliat dia anaknya hmm, simpel aja. Weekend aja juga di rumah kok. Udah itu teman-teman dia kurang lebih aku tahu dan beberapa juga aku tahu. Jadinya kalau memang aku suruh dia jauhin ya dia juga nurut dijauhkan. Apalagi ya. Namanya kenal baru 1 bulan aku juga nggak bisa menilai dia secara satu persatu dengan detail. Ya aku cuma melihat karakter dia di saat mengetreat aku bagaimana. Ya aku ngerasa di treatnya dihormati, dihargai. Ya dia kan jauh lebih muda daripada aku. Jadi dia menghargai aku sebagai orang yang lebih tua. Ya dia anggap aku kakak juga. Ya sekalian semuanya lah. Orangnya rame, usil. Udah itu sebelum sholat dia suka apa setel di YouTube pengajian gitulah. Itu aku perhatikan 4 sampai 5 kali. Bahkan kita kalau lagi ngobrol di ruang tamu gini lagi biasa aja lagi ngobrol, ngomongin teman dia, ngomongin teman aku juga. Tapi sembari diselingin lah pengajian itu. Mau ngobrolin soal game, ada pengajian itu. Ya. Pokoknya sebelum dia sholat ya, aku perhatiin begitu sih. Tapi awal dengar kabar itu dari mana? Terus langsung cross check gak sih ke dia? Langsung bisa dihubungin atau handphone mati atau seperti apa? Aku taunya pas bangun jam 7 pagi itu, kenapa handphonenya mati? Tuh, biasanya dia nggak begitu. Boleh dia masih tertidur nggak angkat telepon, posisi handphone pasti nggak mati. Ini handphone mati. Di jam 10 tuh aku juga udah menaruh curiga kenapa ya sama nih anak. WA-nya online tapi respon WhatsApp hanya di read. Aku pikir dia lagi ribet kali ya.
Aku ngerasa kayak ya udahlah, mungkin dia lagi nggak mau aku hubungin. Ya nggak taunya besok paginya ada masalah itu. Pas ada di postingan media juga aku nggak perlu harus baca deskripsinya ke bawah. Aku tinggal zoom aja tuh postingannya. Kelihatan kok dari kukunya itu. Aku mengenali kukunya. Nah, di saat terakhir ketemu Bang, maksudnya ada obrolan apa nggak bersama Hana? Terakhir nggak ada. Sempat pamit atau gimana Iya. pada saat belum? Nggak ada. Nggak ada. Dia nggak ada ngomong mau ke Medan. Toto di Medan aja. Mm-mm. Emang kalau dari segi kerjaan emang nggak terlalu terbuka ke Mas Kris atau gimana sih? Untuk kerjaan dia kurang lebih kayak aku juga. Kita bekerja di dunia hiburan kan. Cuman padatnya pekerjaan orang di dunia hiburan itu kan beda-beda kan. Aku ngeliat sih dia sama, dia punya YouTube channel juga, sama dia ngerti syuting. Di hari Minggu ya dia sama sekali nggak ada kegiatan pada saat itu. Makanya aku izin pamit pulang. Gitu sih. Hari Sabtu juga dia nggak ada kegiatan apa-apa, makanya dia kontak saya untuk datang ke sini, aku kangen katanya. Oh ya udah oke. Berarti bukan yang tipikal kalau ada job pertimbanginnya ke pacar gitu. Enggak Ini dong. mau ngambil ini boleh gak apa gimana? Konsultasi mungkin Tipe yang apa seperti namanya, itu bukan? apa sih namanya, lebih sharing gitu loh kalau bisa ada apa. Oh enggak, kalau untuk pekerjaan enggak, dia enggak ada sharing gitu. Cuman masalah case dia yang pertama aja dia sering sharing sama saya. Kecewa nggak bang? Tahu-tahu udah ada di Medan, ada laporan, terus tahu-tahu beritanya kayak gitu. Tahu lah ya. Nggak ngerti deh saya juga. eh Apa ya? Dibilang kecewa sama rasa sakit hati ya dikatakan ada lah. Tapi Tuhan kan adil ya. Kasih masalah ke saya yang jauh lebih besar di tahun kemarin. Jadi saya ngerasa masalah ini nggak ada rasa apa-apa. Itu aja. Tapi pada saat lu kan udah sebulan nih tahu berita tersebut. Nah, ekspektasi lu terhadap dia kayak gimana? Apakah lu berubah rasa lu atau kayak gimana? Pada saat tahu pemberitaan tersebut ya ternyata gitu. Aku menilai anak ini masih terlalu kecil, jadi aku melupakan case yang dihadapi. Aku cuma berpikir anak ini masih umur 23, nggak ngerti hukum sama sekali. Dan aku merasakan ketika jatuh, kalau orang-orang terdekatnya pada menghindar atau meninggalkan, itu rasanya menyakitkan. Jadi aku nggak mau aku melakukan hal tersebut kepada pasangku yang ini. Jadi aku buang jauh lah masalah case yang lagi dihadapi. Bang, kan dia izin sama keluarga untuk foto pemotretan ke Medan itu. Emang dia suka nerima job keluar untuk moto atau seperti apa sih sepengetahuan abang sendiri? Setahu nggak ada ya. Dia nggak pernah cerita sih soal masalah job desk dia apa. Kalau untuk masalah pemotretan itu kan mungkin ada dulu waktu belum kenal saya. Tapi selama sama saya nggak ada. Saya melihat dia ada job photo session yang aku perhatiin ya, job endorse banyak ya, karena kan sebenarnya job desk dia itu kan selebgram, job desk dasarnya dia kan. Mungkin beberapa ada program FTV ya yang aku lihat di media sih, aku akhirnya juga menyadari oh dia pernah main ini juga ya. Ya mungkin itu salah satu selingannya dia. Bang, ditransfer 20 juta worth it nggak? Maksudnya bener gak sih? Aku mesti tanya sama yang bersangkutan dulu ya, kebenaran berita itu fakta atau cuman pengembangan dari teman-teman media. Aku belum ada memastikan itu. Bang Kris sudah coba nelpon ke keluarganya Kak Hana belum bang? Sudah bertelepon tadi sore ya, melalui ponsel lawyernya atas nama Maci Ahmad. Ya itu lawyer aku yang dulu yang memang aku rekomendasikan ke dia. Aku udah bertelepon, terus aku lihat keadaan dia baik, ya dia sehat, mental dia baik-baik saja. Terus aku tanya udah mandi belum? Udahlah, katanya. Terus gimana handuknya? Gimana peralatan mandinya? Ya semua sudah dibantu lah sama sama polisi yang berada di Medan untuk memperlakukan dia dengan baik. Ya untuk selebihnya updatean hanya dari pihak lawyer yang mengerti ya, karena posisinya mereka lagi ada di Medan nih. Kita tunggu aja lah kabar selanjutnya bagaimana. Kabarnya udah pulang Ya, bang? kabar udah mau pulang nih, gimana? Itu alangkah baiknya keluar dari lawyernya aja deh yang punya wewenang. Ya, aku juga dengar kabar, tapi nggak etis kalau misalnya itu keluar dari mulut aku, karena aku kan hanya sebagai orang terdekat dia aja
yang nggak punya legalitas resmi kan. Tapi mau jemput atau mau buat surprise kedatangan dia bang? Ada rencana apa? Mau jenguk dia atau gimana? Kalau dia pulang dan aku sempat dan dia minta, ya aku lakuin. Tapi kalau dia bisa lakukan itu secara mandiri, atau mungkin kan juga di sana ada pamannya ya, yang ada pamannya, terus ada istri dari pamannya, terus ada lawyernya juga. Udah itu juga tim aku dari Denny Lubis juga ada di situ. Ya aku pikir Hana berada di orang-orang sekitarnya yang baik gitu, yang siap untuk menjaga dia. Ya aku rasa tidak begitu membuat aku khawatir yang harus banget menjemput dia sih. Aku posisinya kerja. Dia kan kena masalah itu hari Senin. Senin aku kerja. Dan aku juga belum rapid test. Dan aku juga waktu ada penerbangan dia ke Medan, aku nggak melihat dia ada jadwal rapid test. Aku nggak tahu dia lagi packing, pokoknya serba nggak tahu deh. Tiba-tiba ada di Medan. Aku belum ada make sure dia secara persoalan itu. Mungkin nanti kali ya, kalau misalnya dia sudah selesai case ini, kita bisa tatap muka, aku akan tanya lah, mungkin ya. Tapi untuk sekarang kayaknya belum tepat aku memperkeruh keadaan. Bang, tadi sempat katanya sudah dititipkan sama mama ke Abang Kris tadi. Dan terus kalau boleh tahu sudah kontek-kontekan sama mama, keadaannya seperti apa gitu? Oke. Kebetulan komunikasi aku sama mamanya itu via handphone dia. Oke, katakanlah hari pertama Hana bilang, Mama mau ngomong. Wih, kenapa nih? Tumben, serius banget. Ya, ntar aja kamu dengar sendiri deh Mama mau ngomong apa. Nah, akhirnya di pertemuan yang berikutnya, mamanya telepon dan aku ada di situ ya. Lokasi kejadiannya berada di mobil, di loudspeaker juga didengar sama pihak Hana. Ya mamanya bilang titip Hana ya, jangan bikin dia sedih. Aku bilang siap mami, menjalankan amanah itu. Ya selebihnya, kalau misalnya aku lagi ke tempat kediamannya Hana, ibunya pun tahu. Karena Hana menelpon, ada Kris di sini, Ma. Hai Mam, kadang aku suka nyeplos gitu. Hai nak Kris, oke. Ya, jadi aku sama mamanya sudah dikasih restu sebenarnya. Ya aku pikir kan kedepannya akan lancar-lancar aja kan. Dengan adanya ini, aduh aku juga nggak habis pikir. Tapi perlu diketahui ya, nih status dia masih saksi loh. Bukan tersangka, jadi lagi dikembangkan, lagi dicari pembuktiannya. Ya kita tunggu aja hasil dari kepolisian yang berada di Medan. Merasa kecolongan nggak bang? Kan disuruh jaga ini, lepas. Tolong jagain ya, jangan bikin dia sedih. Berarti kan itu kesalahan dari pihak aku. Kalau ini kan kesalahan dari pihak Hananya ya. Aku rasa mamanya juga tidak membenci saya akan persoalan ini. Kecuali aku yang menyebabkan suatu masalah, terus bikin anaknya sedih, ya itu berarti aku telah gagal menjalankan amanah dari ibunya. Dengan adanya kasus ini, jadi lebih protek nggak ke depannya ke Hana? Harus laporan lah apa gitu? Nggak perlu ya, karena kita manusia, kita punya otak kan, kita punya budi pekerti. Manusia itu tidak bisa dikekang, nggak bisa diatur. Malah justru aku senangnya malah kalau itu perubahannya dari diri dia sendiri. Aku akan lepas dia sebebas-bebasnya setelah masalah ini. Mau dia nggak ada kabar juga nggak apa-apa, sana monggo silakan. Karena hubungan itu kan semuanya inisiatif, komunikasinya inisiatif, inisiatif ngasih kabar juga gitu. Jadi nggak ada yang perlu harus di setel. Ya aku harap ada perbaikan lah dalam diri Hana ini. Berarti sepengenalan Bang Kris agamanya bagus gitu ya? Sering. Bagus, dia umroh juga. Aku ngeliat juga kan ada fotonya tuh dia umroh. Sholatnya rajin. Karena aku suka bingung. Kamu mandi mau ngapain gitu? Mau kemana? Mau sholat. Oh iya maaf ya, jam berapa sekarang? Oh iya jam sholatnya, yaudah lagi sholat. Itu sih, aku yang gak nyangka aja sih sama dia. Tapi lu udah kepikiran bakal, oh ya nih gue yakin sama dia bakal mau jenjang yang lebih serius gak sih? Walaupun cuma sebulan nih ya. Udah kepikiran seperti itu gak sih? Ya berhubung usia aku kan udah tua ya. Ngomong sama dia sih untuk ke arah itu ada kemarin-kemarin itu. Ya dia pun juga masih muda kan. Kita gak tahu dia siap apa enggak. Yang penting kita jalan ini dengan benar aja. Tapi responnya dia gimana?
Oh dia pada saat lu oh mau lebih serius gitu. dia cuma ngasih 2 syarat aja. Ya, yang pertama ya lu lupain yang pertama gitu. Dia bilang. Dia menganggap saya masih belum lupa sama yang pertama. Udah gue udah move on, gila aja lu gue bilang. Ya udah, terus yang kedua ya jangan gesrek lah. Katanya tuh aku tuh gesrek otaknya. Kenapa lu bilang gue gesrek? Iya lu sama semua cewek baik katanya. Ya kan teman. Ya udahlah nggak usah terlalu baik-baik gitu, pilih-pilih aja lah kalau mau berteman yang baik. Maksudnya mungkin saya nggak boleh kali baik sama teman wanita ya. Mesti baiknya ke dia doang kali. Berarti tipe cemburuan dong berarti. Entahlah, aku nggak tahu dia tipe cemburu apa gimana. Tapi kalau untuk masalah handphone tuh dia paling pengen kepo handphone saya juga bingung. Aku malah nggak peduli main handphone dia. Belajar dari pengalaman aja lah, aku berumah tangga kan. Sama sekali aku nggak pernah kepo masalah handphone. Terus ujung-ujungnya Tuhan akan ngasih ujung sendiri kok. Itu sih aku mindset pacarannya kayak gitu. Untuk komunikasi tiap hari intens seperti apa bang komunikasinya sama Hanan tiap hari? Wah, parah. Kayak dia mau cari makan aja, info ke aku gitu. Nyampe rumah, info. Ada keperluan agenda besoknya, info juga. Gitu. Ya karena aku suka ngeledekin. Emangnya lu tamu wajib lapor apa ya ke gue ya? Tapi emang itu inisiatif dia sih. Kalau soal kabar mah dia nomor 1 ketimbang saya. Saya malah agak masih ngerem gitu untuk masalah kabar. Ya intinya yang penting ya lo harus tahu, yang nggak penting ya biar gue yang pendam sendiri, gue yang selesaikan sendiri, itu aja. Mama udah kenal sama anak belum? Sudah pernah bicara juga by telepon, tapi kita semua emang belum ada ketemu secara langsung sih. Sama mamanya dia aku belum ketemu, Hana sama ibuku juga belum ketemu. Gitu. Tapi udah ada rencana belum sih sebelum ini kasus ini ya, sempat sekali kepikiran untuk mempertemukan keluarga dan keluarganya? Mempertemukan belum ada, paling aku yang nemuin ibunya dulu. Makanya aku sampai sekarang tuh agak nyesel juga. Kenapa pas ditelepon sama ibunya aku nggak minta nomor teleponnya ya? Ya aku berpikir kan mengharapkan sesuatu yang lebih. Kayak misalnya ada pertemuan, terus aku minta, Mami handphonenya berapa? Kan bisa gitu, lebih enak kan? Malah ada kejadian gini, aku jadi nggak punya kontak ibunya sama sekali nih. Tapi ibunya kan sudah mengutus paman ya kan? Gitu. Mengutus pamannya untuk mengurus Hana dan posisinya dia sudah di Medan. Berarti bisa dibilang lu lebih tenang ya karena udah ada pihak keluarga yang nemenin dia ya? Iya, better lah. Dan tadi kan juga sudah komunikasi sama dia melalui lawyernya. Baik kok, kaliannya baik. Mama Bang Kris gimana Bang? Tahu kasus ini? Kaget dia. Ya ampun gitu. Kaget sih. Banyak deh isi chatnya, mungkin saya kasih tahu juga lah. Terus aku bilang, nggak mah itu nggak benar itu. Aku bilang itu media lebih-lebihin aja. Orang status juga masih saksi kok, masih pemeriksaan, masih pendalaman. Tapi nelpon Hana di dalam tuh nggak ada sedih, nangis atau seperti apa? Biasa aja dia, biasa terus nanya lagi ngapain lah gitu. Kayak tadi saya sebelum pulang ini telepon kan, lagi ngapain, lagi on the way pulang. Terus gimana di sana keadaannya? Udah makan belum? Udah. Mau dibilang sedih atau enggaknya aku nggak bisa tahu ya, karena hati seseorang kita nggak bisa nilai. Tuh. Kadang mungkin muka disedihin, kalau hatinya happy gimana? Tuh. Jadi aku menilai dia cukup prihatin dengan case dia. Saya yakin dia akan berubah lah setelah ini. Kita doain aja. Ini telepon jam berapa bang? Terakhir komunikasi. Tadi jam 8 malam ya. Tadi sebelum saya nyampe rumah, masih posisinya udah di Tangerang itu. Nelfon dia. Mau pulang? Nggak tahu saya dia pulang apa nggak tahu saya sumpah. Demi apapun saya nggak tahu. Dengan lawyernya aja nanti menyampaikan. Tapi udah tenang ya pada saat udah nerima telepon dari dia? Ya dia baik berarti. Dia dalam keadaan sehat dan diperlakukan sangat baik di sana. Pandangan abang ke Hana sendiri, Banyak satu permasalahan. permasalahannya yang satu belum kelar, yang satu ada datang lagi. Kan modelnya kayak gue dulu ini. Sama kan. Yang satu belum kelar, ada aja yang lain. Wajar lah namanya juga hidup. Bahkan harusnya di usia 23 dapat masalah berat kayak gitu harus bersyukur. Karena udah siap secara jasmani dan rohani menjalankan suatu permasalahan berat. Nanti di usia dia yang udah 27, 28 ya dia udah bener-bener tegar dan kuat gitu. Nggak kayak saya gitu. Yang baru mendapatkan masalah besar di usia 30 tahun. Sebenarnya pokok permasalahan case 1 itu aku tahu ya. Aku sempat ingatkan ke dia.
jangan sampai terblow up. Udah pakai cara kekeluargaan aja. Kalian masih muda lah, ya elah cuman masalah berantem di kafe, cewek pada cakep-cakep, kenapa harus habiskan waktu sih berperang di dalam ranah hukum? Udah damai aja udah. Aku selalu ngomong gitu ke dia. Dia mau bikin LP, udahlah kamu kontra aja. Gak usah dilawan dengan saya ngelapor. Aku malah mengajarkannya gitu. Karena aku gak mau nanti suatu saat kalau case itu terbongkar, mereka berdua yang malu. Aku gak mungkin bongkar sih apa aja. Itu aja sih yang aku bisa sampaikan. Tapi tahu. Ya untuk Hana ya cepat pulang. Segala permasalahan yang kemarin ini dianggap sebagai pelajaran yang berarti. Kita diskusi lebih dalam lagi maunya bagaimana setelah ini. Lalu ngomong sejujurnya duduk permasalahan ini kenapa bisa seramai ini gitu. Karena kan ini menyangkut konsumsi publik, ya aku rasa harus saling transparan. Ya udah itu aja. Ya pokoknya yang terbaik buat Hana, cepat berkarir, cepat menggapai cita-citanya, dan semoga kita berdua tetap berhubungan baik, itu aja.